Selamat datang di pelajaran sekolah Sabat kita minggu ini. Judul pelajaran kita adalah Paskah, sebuah peristiwa besar yang bukan hanya tentang pembebasan dari Mesir, tapi juga gambaran besar tentang keselamatan melalui darah anak domba. Bagian 1, 4 kebenaran utama. Hari ini, kita akan merenungkan 4 kebenaran penting dari pelajaran ini. Pertama, pentingnya pilihan. Fir'aun telah berkali-kali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, tapi ia terus menolak. Penolakannya membawa kehancuran besar. Pilihan kita hari ini pun akan menentukan nasib kita, bukan hanya di dunia ini, tapi juga dalam kekekalan. Kedua, kesia-siaan dewa-dewa palsu. Tulah-tulah Mesir menunjukkan bahwa semua dewa mereka tidak berdaya. Hanya Tuhan yang sejati yang bisa menyelamatkan. Ketiga, pentingnya penyerahan kepada Allah. Keselamatan tidak datang dari kekuatan manusia, tetapi dari kerendahan hati untuk tunduk kepada kehendak-Nya. Keempat, Paskah adalah gambaran keselamatan melalui Kristus. Anak domba Paskah menunjuk langsung kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagian 2. Kematian anak sulung, keadilan atau kekerasan? Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana Allah yang penuh kasih bisa membunuh anak-anak sulung Mesir? Saudaraku, sebelum tulah ke-10, Allah memberikan waktu 3 hari kegelapan, sebuah momen sunyi bagi Mesir untuk merenung dan bertobat. Allah tidak tergesa-gesa. Ia panjang sabar. Tapi ketika manusia terus menolak kasih karunia-Nya, akhirnya keadilannya harus dinyatakan. Tulah ini bukan tindakan acak, tapi penghakiman yang adil atas ketidakadilan dan kekerasan Mesir, termasuk pembunuhan anak-anak Ibrani yang sebelumnya diperintahkan oleh Fir'aun. Bagian 3, Anak Domba Paskah, bayangan Yesus. Tuhan memerintahkan setiap keluarga Israel untuk memilih seekor anak domba tanpa cacat, menyembelihnya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu. Darah itu menjadi tanda perlindungan. Ketika malaikat kematian lewat, dia akan melewati rumah yang ada darahnya. Ini adalah gambaran yang indah dari Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Darah Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Tanpa darahnya, tidak ada pengampunan dosa. Bagian 4, ceritakan kisah ini ke generasi berikutnya. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk terus merayakan Paskah, bahkan ketika mereka sudah masuk tanah perjanjian. Mengapa? Agar anak-anak mereka bertanya, apa arti perayaan ini? Dan mereka akan menjawab, inilah korban Paskah Tuhan yang melewati rumah-rumah kita dan menyelamatkan kita dari kematian. Hari ini, kita tidak lagi mengoleskan darah di pintu rumah, tapi kita menerima darah Kristus dalam hati kita. Dan kita harus menceritakan kisah ini tentang salib, tentang pengampunan, dan kasih karunia kepada anak-anak kita dan generasi setelah kita. Bagian 5. Penghakiman terakhir, adakah darah itu di hatimu? Tulah Mesir berjumlah 10. Di akhir zaman, akan ada 7 malapetaka terakhir yang hanya menimpa mereka yang menolak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah darah anak domba sudah ada di hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai penebus pribadi? Jangan puas hanya dengan pengetahuan agama. Miliki pengalaman pribadi dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, terima kasih atas darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kami. Ajari kami untuk memilih jalan-Mu, menolak dewa-dewa palsu zaman ini, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami ingin agar darah anak domba ada di hati kami. Lindungi kami dari penghakiman, dan tuntun kami ke tanah perjanjian kekal bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.